jawab dengan tulus. Kita doakan mudah-mudahan bisa berangkat umroh haji sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam yang menciptakan langit, bumi beserta dengan seluruh isinya. Yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang maha menakdirkan segala apapun yang terjadi, maka terjadilah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menjadi inspirasi hidup bagi kita, seorang nabi yang menjadi contoh tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan suatu saat nanti bisa kumpul dengan Rasulullah masuk surga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam ukhuwah, perbedaan itu menjadi indah, Bapak Ibu, betul? Dalam ukhuwah segalanya mendatangkan berkah. Maka atas izin Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya berikan materi muhasabah dan motivasi hari ini dengan judul berbekal sebelum berbekal sebelum ajal untuk bisa menuju menjadi pribadi unggul dan menginspirasi. Saya ambil inspirasi banyak yang saya tuliskan dari buku yang saya tulis. Alhamdulillah atas izin Allah, buku ini dari 2016 saya tulis pada bulan Ramadan dan sudah disafarikan, dibedah bukukan hingga pernah menjadi materi untuk jamaah umroh tahun lalu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah umroh memberikan materi tentang berbekal sebelum ajal. Jangankan berbekal sebelum ajal, Bapak Ibu. Saya sebelum kesini persiapan nggak kira-kira? Persiapan, walaupun teleponnya mendadak gitu kan, gantikan Ustaz yang berhalang, Ustaz Taufik misalkan, ataupun pemateri lain. Tapi tetap butuh persiapan pakaian lah, persiapan bawa buku lah, persiapan materi, slide segala macam, persiapan mencari travel menuju sini dari Palembang ke sini. Setidaknya persiapan ada hal-hal yang harus saya kerjakan sebelum ke sini, betul? Apalagi kalau ngomongin masalah ajal. Kalau ada orang pulang menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa bekal apapun, apa jadinya? Mau kembali kemana dia? Betul? Tapi ternyata Bapak Ibu, banyak mungkin kita mendengar cerita. Ada cerita saya dapat dari guru saya. Malam hari ceria, senyum, bahagia, cerita sama istrinya, suami cerita sama istrinya. Senyum-senyum, bahagia, membayangkan masa lalu, perjalanan hidup gitu. Tapi ternyata esok hari saat subuh, biasanya Pak, suami ini Pak, udah duluan bangun, ngecup kening istrinya, bangunin. Tapi kenapa di hari itu tak bisa melakukan itu lagi? Oh mungkin kata ibunya dia bangun, oh mungkin bapak mau hari ini mau ngetes saya ya, mungkin saya harus dibangunin, Pak, bangun Pak, dicium bapaknya. Kok nggak bangun? Dibangun, Pak, bangun Pak. Pas dipegang, udah dingin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang kematian, maka siap nggak siap harus siap berangkat, betul. Kenapa ada orang yang nggak siap? Saya nggak bisa berangkat, belum siap. Nggak baca. Kalau dipanggil mau kita berpegang dengan perlindungan apapun di dunia ini, mau sembunyi dimanapun, mau kamar dikunci, mau dimatiin lampu gelap, mau dibawa tanah sembunyi. Kalau udah ada panggilan balik, betul? Bukankah beberapa waktu yang lalu kita melihat ada orang juga yang mungkin levelnya kayu, ya kan? Mati juga, betul? Ganteng, mati juga. Yang hidungnya mancung, mati juga. Pesek mati, yang gendut mati, yang kurus mati, yang pakai jilbab ungu ada yang mati, jilbab pink ada, jilbab putih ada, jilbab hitam apalagi banyak. Yang pakai peci apalagi? Coba dulu ya. Maka Bapak Ibu semua yang berbahagia, ini apa yang kita cari di dunia ini, betul? Maka materi berbekal
sebelum ajal, saya akan coba inspirasinya saya ambil dari sebuah buku yang saya tulis. Judulnya Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi. Pak, saya sering keliling Indonesia, sering ketemu anak-anak, remaja, pemuda. Ketika saya bertanya, Pak, dengan anak-anak muda hari ini banyak, siapa idola kalian? Siapa tokoh inspirasi kalian? Dia, Pak, nyebutin nama artis. Pernah nggak Bapak dengar? Pemain sepak bola. Pernah dengar? Tokoh politik, bro. Betul? Kenapa udah ada nama bapak, nama ibu disebutin? Jangan-jangan tidak menginspirasi anak-anak. Betul? Nah, tapi kalau hari ini ketemu saya, mudah-mudahan pulang ini jadi benar-benar inspirasi di rumah. Bayangkan, Pak, Bapak punya anak 1, 2, 3. Ibu juga seperti itu, kan? Suatu saat nanti, Pak, Bu, anak-anak itu kan tumbuh besar, dewasa, betul? Terus berkembang lagi sampai akhirnya dia pun berkeluarga. Ibu pun punya cucu akhirnya, betul? Tiba-tiba, Bu, sebelum ajal datang menjemput kita semua, Pak, tiba-tiba seorang anak yang dulu kecil, masih bayi digendong, besar terus. Tiba-tiba setelah menikah dia datang bersujud di kaki bapak dan kaki ibu. Tiba-tiba dia minta maaf dengan bapak. Pak, maafin aku ya, Pak. Selama ini aku sering ngecewain bapak, Pak. Aku mencintai bapak karena Allah. Makasih ya, Pak, udah membesarkanku dengan baik. Apa perasaan bapak? Senang. Pengen Pak anak cucu seperti itu. Bu, ketika ibu menjadi pribadi unggul yang saya sebutkan di buku ini, ataupun yang saya jelaskan nanti, tiba-tiba Bu, anak yang selama ini ibu rawat dengan penuh cinta dan kasih sayang, mungkin ada pastunya dia membangkang, betul? Nakal, dekil, bermasalah, bikin jantung kita nggak tenang, hati kita nggak tenang. Anak tuh berulah di sekolah, kuliah begitu juga, menikah pun menyusahkan gitu. Tapi tiba-tiba dia bertaubat, Bu, dan dia bersujud di kaki ibu dan dia meminta maaf. Bu, maafin aku ya, Bu. Aku anak yang nyusahin ibu, Bu. Di sampingku ada cucu ibu, Bu. Doain kami ya, Bu, jadi keluarga yang bahagia. Maafin kami ya, Bu. Kami sayang dengan ibu. Makasih, Bu, atas semua kebaikan yang ibu berikan kepadaku. Aku mencintai ibu karena Allah. Ibulah inspirasi hidupku. Apa perasaan ibu? Senang, pengen punya anak seperti itu. Mari sama-sama kita menjadi orang yang lebih cepat untuk sukses. Sering doain orang. Sering doain orang. Sebelum saya ketemu dengan Bapak Ibu, demi Allah, Bu, saya berdoa dengan Allah beberapa waktu yang lama. Ya Allah, tolong pertemukan aku dengan peserta di Muara ini dalam acara penyelenggaraan sholat jenazah nanti. Ya Allah, orang-orang yang baik, ya Allah, orang-orang yang suksesnya dunia akhirat, ya Allah, orang-orang yang membahagiakan orang tua dan keluarganya, ya Allah, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya Allah, orang-orang yang husnul khotimah, ya Allah, orang-orang yang kelak masuk surga ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa saya dan saya benar-benar ketemu dengan orang tua saya di sini. Bapak Ibu semua di sini adalah orang-orang yang ada di dalam. Agar inspirasi para nabi dan rasul yang memiliki 4 karakter ini juga sudah masuk di dalam hidup kita, agar kita benar-benar menjadi pribadi yang unggul dan menginspirasi. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, siddiq. Apa artinya, Pak? Kalau tadi apa, Bu? Belajar dari Rasulullah dan para nabi. Siddiq, berkata yang benar. Jadi jangan lagi ngomongin orang, Bu, ya. Siap? Bapak-bapak, siapa tahu bahwa dunia ini sebentar. Emang berapa lama sih kita akan hidup di dunia ini? Kalau nggak siap nanti malam. Bukan malam, besok siap lagi tuh. Sebentar. Usia berapa sih paling panjang orang di era sekarang? 65 udah mulai dikit. Ibu, ada yang usianya udah di atas 50, Bapak. Boleh angkat tangan? Nah, ciri-cirinya udah mulai bersandar atau ngantuk cah ini. Nah, lama dekat di tanah. Betul?
Tapi Pak, jangan salah, yang masih muda juga ada ya, yang baca palak di jalan, jatuh dari pohon, itu banyak anak muda juga. Oh ternyata ajal tidak pandang usia. Maka banyakin sedekah jariah. Siap Bapak Ibu? Jangan sedekah jariah ya. Apalagi yang kedua, Bapak Ibu berbekal kita hari ini ilmu yang bermanfaat. Dapat ilmu hari ini Bapak Ibu? Dapat ya, insya Allah ya. Banyak ilmu dari pagi sampai sore hari ini. Sama-sama kita niatkan ajarkan kembali ke anak-anak kita. Saya sarankan di rumah kita punya majelis ilmu. Minimal anak-anak dimonitor, baca Quran, baca buku. Pernah mendengar nasihat dari orang tua kita di zaman dahulu saja kita baru dilahirkan? Seakan-akan mungkin dia berbisik kepada kita satu anaknya, ibu dan bapak pengen menjadi anak yang baik kamu Dari rahim ayah dan ibu ini hendaknya kau menjadi anak yang soleh-soleha ya Kami pengen kau menjadi anak yang tumbuh, menjadi orang yang bertakwa, yang baik ya Jangan kau tumbuh menjadi orang yang tidak baik di bumi Allah ini Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang sholat, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang istiqomah. Mungkin bahasa ini disampaikan oleh orang tua kita dulu dengan kita, di mana bahasanya mungkin dalam bentuk kasih sayang. Maka Bapak Ibu semua, maka inilah perwakilan wasiat yang ingin saya sampaikan ulang. Saya bisikkan kepada kita jamaah hari ini, bahwa orang tua dulu pengen kita menjadi orang yang baik, yang takwa, yang soleh. Apa yang sudah kita cari di dunia ini? Apa yang sudah kita siapkan kalau seandainya kita sampai di sini? Mungkin beberapa waktu yang lalu Pak, di sini ada suami kita, ada istri kita, ada anak-anak kita, ada kakak kandung kita, orang tua kita, ada tetangga kita, ada guru kita, ada pejabat di desa kita. Tapi suatu saat nanti kita semua yang akan masuk ke sana. Allah merasakan Bapak Ibu semua. Apa rasanya kalau seandainya kita masuk di dalam keranda itu? Allah merasakan. Bayangkan Bapak Ibu. Pejamkan mata kita, bayangkan kita perlahan-lahan masuk ke dalam keranda ini. Kita akan diangkut menuju peristirahatan terakhir kita di bumi Allah. Rabbi, apa yang akan kita bawa Bapak Ibu semua? Rasakan apa yang kita rasakan. Rasakan bagaimana rasanya ketika masuk ke sana. Suatu saat nanti kita akan diangkat, dibawa menuju ke kuburan. Kita akan ditanya-tanya oleh para malaikat di sana. Sekarang bayangkan kita suatu saat nanti akan masuk ke sana. Badannya saat ini tegang, perlahan akan lemah dan akan mati. Ruh akan dicabut dari jasad ini, dan ruh kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita sudah siapkan selama hidup di dunia? Masih ada masalah kita dengan orang tua kita? Tundukkan pandangan kita, ya Allah. Kami masih banyak salah dan dosa, ya Allah. Semoga tulisan ini bisa mencerahkan keluarga kami, ya Allah. Ketika ajal kami telah datang, ya Allah, ini menjadi pesan-pesan kebaikan untuk keluarga kami, untuk senantiasa mengingatmu, ya Allah. Di bawahnya kasih wali-walidina wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi acara kami hari ini ya Allah dengan kemuliaan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan hari ini adalah hari terakhir kami buat maksiat,
ya Allah. Kami pengen taat ya Rabbi. Bimbing kami ya Allah untuk bisa menyelamatkan diri kami dan keluarga kami dari siksa api neraka ya Allah. Bimbing kami untuk menyelamatkan keluarga kami, keturunan kami, anak cucu kami kelak menjadi penyembah-penyembah agama ini ya Allah, yang mentauhidkan Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami adalah seorang ayah, kami adalah seorang ibu, kami adalah seorang suami, istri, anak ya Allah. Maka jadikan kami menjadi orang yang beruntung dengan menjadi orang yang bertakwa di dalam keluarga kami, yang akan menyelamatkan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Selamatkan kami dan keluarga kami dari bahaya api neraka ya Allah. Izinkan kami kelak ya Allah, ketika kami akan kembali menghadapmu ya Allah, kami akan menjemput kematian itu dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Izinkan kami ya Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Izinkan kami pula membisikkan kalimat ini pada keluarga-keluarga kami ketika hendak menyebut kematiannya ya Rabbi. Ya Allah ya Rahman, izinkan pula kami untuk bisa sampai ke Masjidil Haram untuk umroh haji sekeluarga ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa berangkat umroh haji bersama orang tua kami ganteng, bersama anak kami, suami, istri, keluarga besar kami ke sana ya Rabbi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di akhir acara ini ya Allah, kami akan pulang ya Allah. Selamatkan kami pada tujuan-tujuan kebaikan kami ya Allah. Selamatkan kami untuk menempuh jalan kebaikan yang lebih takwa dan dicintai oleh-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut, wa najjatna minan nar wal afiyatan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih Umi Musliani. Kita doakan Umi beserta keluarga Allah muliakan dunia akhiratnya beserta dengan panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.